Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dayang Berliana SPMSI selaku pembimbing 1, yang saya hormati Ibu Dr. Fitriani SPMEP selaku dosen pembimbing 2, yang saya hormati Ibu Analiana Sari SPMTA selaku dosen pembahas. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Nilai Tambah Pengolahan Biji Kopi menjadi Bubuk Kopi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hasanah, NPM 18754020. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini, yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode pelaksanaan. Latar belakang. Tanaman kopi atau Coffee SPP merupakan komoditas unggulan yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Permintaan kopi di Indonesia dari waktu ke waktu terus meningkat karena seperti kopi Robusta mempunyai keunggulan bentuk yang cukup kuat dan serta kopi Arabica yang mempunyai karakteristik cita rasa yang unik dan excellent menurut Afriliana tahun 2018. Tanaman kopi salah satu komoditas hasil perkebunan yang dapat diolah lebih lanjut guna meningkatkan nilai tambah. Proses pengolahan kopi yang diawali dari produk kopi gelondong basah yang baru dipanen hingga mencapai produk tahap akhir berupa bubuk kopi. Upaya peningkatan produksi pengolahan kopi dapat dilakukan melalui produktivitas pengolahan kopi didukung oleh peningkatan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dalam pengolahan kopi ialah bahan baku atau input utama, modal dalam pengolahan kopi yang digunakan, dan penggunaan teknologi alat mesin yang digunakan. Produksi kopi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir. Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tahun 2012. Biji kopi saat ini mengalami fluktuasi harga. Salah satu upaya yang perlu untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan industri rumah tangga pengolah kopi adalah dengan cara meningkatkan nilai tambah komoditas melalui pengolahan lebih lanjut atau agroindustri. Tujuan penelitian. Yang pertama, menguraikan proses produksi pengolahan kopi bubuk. Yang kedua, menganalisis biaya dan pendapatan industri pengolah kopi. Yang ketiga, menganalisis nilai tambah usaha pengolahan kopi. Kerangka pemikiran. Bahan baku berasal dari petani kopi. Kemudian, industri pengolah kopi. Pada industri pengolah kopi dilakukan proses pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi, di mana pada proses pengolahan biji kopi memerlukan input. Input yang pertama yaitu bahan baku, modal, tenaga kerja, teknologi yang digunakan dalam pengolahan kopi. Kemudian, pada saat proses pengolahan kopi, maka akan menghasilkan output yang berupa bubuk kopi. Setelah mendapatkan output, maka mendapatkan nilai tambah. Setelah mendapatkan nilai tambah, mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan sama dengan pendapatan atau penerimaan dikurang dengan biaya. Kontribusi. Yang pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi bagi peneliti dan mengetahui nilai tambah pengolahan kopi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, diharapkan bagi peneliti ini dapat berguna sebagai tambahan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan kopi menjadi kopi bubuk. Yang ketiga, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti sebagai referensi melakukan penelitian sejenis. Tinjauan pustaka. Yang pertama, proses produksi olahan biji kopi. Yang kedua, teori biaya. Dan yang ketiga, nilai tambah. Penelitian terdahulu menurut Dalimunte Windy Putri Wulandari tahun 2019. Proses pengolahan biji kopi Arabica menjadi kopi bubuk Arabica di Koperasi Kopi Mandailing Jaya terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, pengeringan biji kopi. Kedua, pengupasan kulit tanduk dan ari. Ketiga, sortasi. Keempat, penyangraian. Kelima, penggilingan. Dan keenam, pengemasan. Menurut Reswita tahun 2016, pendapatan usaha pengolahan beras kopi menjadi kopi bubuk pada usaha kopi cap padi sebesar Rp4.266.80.018 dalam satu kali produksi.
Nilai tambah yang dihasilkan usaha pengolahan kopi beras kopi menjadi kopi bubuk sebesar 10.346,67 rupiah per kilogram dengan rasio nilai tambah sebesar 32,08% dalam satu kali produksi. Menurut Oktariza, tahun 2020, analisis nilai tambah bubuk kopi aroma dengan menggunakan analisis nilai tambah Hayami dapat diambil kebijakan bahwa biji kopi akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi setelah diolah menjadi kopi bubuk daripada dijual dalam bentuk biji per kilonya. Metode pelaksanaan, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini direncanakan berlangsung dari bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2021, mulai dari persiapan pengambilan data sampai pada penyusunan laporan hasil penelitian. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, kedua wawancara, ketiga kuesioner, dan keempat dokumentasi. Metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi 5 industri rumah tangga pengolah kopi di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 responden pelaku industri rumah tangga pengolahan kopi. Pemilihan sampel dilakukan secara sensus. Metode analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab tujuan pertama, yaitu menguraikan proses produksi biji kopi menjadi bubuk kopi yang dilakukan di industri pengolahan kopi yang ada di Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Yang kedua, analisis biaya dan pendapatan industri pengolahan kopi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab tujuan yang kedua, yaitu menggunakan analisis biaya pendapatan pada industri rumah tangga pengolahan kopi. Yang ketiga, analisis nilai tambah pengolahan kopi. Analisis nilai tambah digunakan untuk menjawab tujuan yang ketiga, yaitu mengetahui nilai tambah pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi pada industri rumah tangga pengolahan kopi dengan menggunakan metode Hayami et al. Tahun 1987. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.